Sudarma, apa kabar? Kembali lagi di Bincang Dharma bersama BPH Jawa Tengah. Ketemu lagi sama saya, Anak Agung Wiratmaja. Dan di sebelah saya sudah ada Pak Putu Adi, Om Swastiastu. Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah permasalahan yang sangat relate banget sama kehidupan kita saat ini, yaitu tentang bencana. Salah satunya adalah COVID, yang disebut juga sebagai bencana non-alam. Biasanya orang-orang menyebut bencana itu seperti bencana alam, gempa bumi, terus gunung meletus dan sejenisnya. Kita orang Hindu sepertinya punya sudut pandang lain tentang bencana ini. Dan banyak orang yang mungkin di luar sana menganggap semua itu adalah bencana yang merugikan. Tapi orang Hindu punya sudut pandang lain dan itu akan kita diskusikan bersama Pak. Jadi gimana Pak Putu ini sebenarnya tentang definisi bencana? Oke, baik. Mas Isu, untuk bencana definisinya itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Itu bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang diakibatkan oleh faktor alam atau faktor non alam atau faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak buruk. Nah, itu pengertian bencana di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dan ini berarti bahwa untuk mengatakan itu terjadi sebuah bencana maka harus ada 3 faktor pasti. Pertama, ada peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat. Kemudian faktor kedua disebabkan oleh alam atau non alam atau faktor manusia. Dan yang ketiga harus ada kerugian atau korban jiwa, kerugian harta benda atau dampak psikologis yang signifikan. Nah, berarti kalau misalnya katakanlah ada gunung berapi meletus, ada gempa bumi, ada tsunami, ketika itu kemudian tidak menyebabkan korban jiwa atau kerugian harta benda, maka itu tidak bisa disebut dengan bencana. Lalu disebutnya dengan itu adalah peristiwa alam, atau fenomena alam. Contoh kecil, kalau terjadi gempa bumi, biasanya kalau gempa bumi itu yang keras itu skala Richternya sekitar 5. ya. Tapi kan sering sekali terjadi gempa bumi yang mungkin tidak skala Richter, tidak bergerak, tapi tidak ada bangunan yang rubuh, tidak ada korban jiwa, tidak ada kerugian. Apakah gempa bumi dikatakan bencana? Ya tidak, itu fenomena alam. Nah, demikian juga kalau misalnya terjadi tsunami karena gempa bumi tadi, tapi tsunami-nya nggak sampai ke daratan. Dia tetap terjadi tsunami, yaitu peristiwa alam atau fenomena alam, tapi bukan bencana. Nah, disinilah kemudian kalau misalnya ada penyakit, wabah penyakit, kemudian itu tidak memakan korban jiwa yang ini, ya itu hanya satu rangkaian peristiwa saja, sehingga pemahaman kadang itu agak kurang pas ketika bilang hujan deras, banjir itu bencana, gempa bumi bencana, belum tentu juga dia menyebabkan korban jiwa, kerugian atau benda tidak. Nah itu kan berbeda dengan fenomena alam. Kalau fenomena alam ya memang alam semesta ini ya seperti itu. Jadi kita harus membedakan mana itu bencana, mana fenomena alam. Ingat bahwa kita juga tahu di Hindu itu kan ada istilah Jagadika. Jagadika itu adalah bumi yang sejahtera. Bumi sejahtera itu bukan berarti tanpa virus, tanpa kuman, bukan berarti bumi tanpa satu keadaan yang kemudian bisa menyebabkan satu kerusakan gitu. Bumi itu ya dengan semua fenomena alamnya. Nah,
tinggal bagaimana kemudian mengelola kehidupan kita sebagai makhluk yang ada di bumi ini untuk mencoba menghindari korban kerugian dari itu. Nah itu mungkin yang jadi masalah terbesar kita sebagai manusia ya Pak Putu. Maksudnya kalau memang itu adalah sebuah fenomena alam atau itu bencana alam, dengan keilmuan modern seperti sekarang, oke sudah jelas kita pasti bisa berpikir jauh lebih baik gimana nih cara menanggapinya. Tapi ada faktor-faktor lain yang akhirnya menghalangi kita untuk menuju ke sana, seperti kayak gimana sih cara pemerintah menanggulangi ini semua, gimana umat kita sendiri menanggulangi ini semua, bagaimana seharusnya kita bersikap. Begini, kalau dari satu sisi pemerintah, jadi sebenarnya pemerintah itu mulai boleh dikatakan tanda kutip bersungguh-sungguh menanggulangi bencana itu adalah ketika terjadi tsunami di Aceh. Mungkin tahun 2006 itu yang luar biasa. Nah, sebelum itu di setiap kejadian bencana apapun, terutama bencana alam, pemerintah itu hanya sekedar seperti pemadam kebakaran, istilahnya. Ketika terjadi kebakaran dibadamkan, tetapi bukan bagaimana agar mencegah terjadi kebakaran. Dibuktikan dengan apa? Di setiap pemerintah daerah itu hanya ada Satlat di kabupaten, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, atau Satporlak BB, Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, yang tugasnya hanya untuk melakukan kegiatan sesudah terjadi bencana. Nah, kemudian ada satu kesadaran bersama yang timbul, kemudian pemerintah menginisiasi terbitnya Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana, karena untuk menyikapi bencana tidak lagi diprioritaskan bagi tanggap darurat saja, tetapi perlu diupayakan atau diberikan porsi yang lebih besar pada kegiatan pencegahan terjadinya bencana. Kemudian disusunlah itu, sehingga di dalam penanggulangan bencana itu ada 3 fase. Pertama adalah prabencana, sebelum terjadi bencana, bagaimana kemudian pemerintah bersama-sama mempersiapkan masyarakat termasuk sarana prasarana agar ketika terjadi satu fenomena alam yang luar biasa itu masyarakat sudah tahu harus berencana. Berarti ada tindakan preventif. Ada. Dulu ketika cerita tentang tsunami di Aceh kan masyarakat tidak tahu. Ketika terjadi gempa bumi, air surut, kemudian ada ikan yang banyak di pantai, bukannya menjauh dari bibir pantai, tapi memanggil saudara-saudaranya untuk ke pantai menangkap ikan. Sehingga kemudian datanglah itu tsunami. Karena teorinya kan tsunami itu dia akan sampai di daratan. Atau istilahnya orang masyarakat memiliki golden time, waktu emas untuk menyelamatkan diri sekitar 20-25 menit sejak gempa terjadi. Nah, karena itulah kemudian diberikan sosialisasi kepada masyarakat kalau terjadi gempa, air surut menjauhlah dari pantai dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga misalnya katakanlah ketika gunung berapi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitasnya, masyarakat juga sudah waspada, siaga, awas dan sebagainya untuk menghindari terjadinya erupsi yang bisa membakar. Kemudian pemerintah juga menyiapkan sarana prasarana, entah itu jalur evakuasi, tempat pengungsian yang dulu itu terabaikan. Nah, karena itulah sekarang ketika terjadi gempa, ada tsunami, berpotensi tsunami, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia menjauh. Merapi, setiap gunung berapi itu kan ada
tingkatannya mas. Itu ada akhir normal, kemudian ketika peningkatan dia akan menjadi waspada, naik lagi levelnya tidak siaga, nanti ketika sudah gawat itu awas yang harus mengungsi dan sebagainya. Nah ini kemudian pemerintah betul-betul menyiapkan itu dan memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat sehingga korban-korban jiwa terutama atau kerugian harta benda itu dapat diminimalisir gitu. Oke. Nah itu dari sisi pemerintah kita. Nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi. Gimana dari perspektif Hindunya? Karena tadi sebelum saya dan Pak Putu ini ngobrol berdiskusi seperti ini ya, sebelumnya saya sempat menanyakan, Pak, nggak terlalu vulgar kan pakai bahasa bencana? Karena kayaknya musibah akan jauh lebih halus. Ternyata bencana dan musibah itu kan sesuatu yang beda. Belum lagi menurut perspektif Hindunya. Nah, kita sebagai umat Hindunya ini sendiri gimana Pak punya sudut pandang? Begini, sesudah kita memahami pengertian umum tentang bencana, bencana itu kan ada faktor alam, manusia. Nah, coba kita akan lihat dari sisi faktor alam. Oke, faktor alam. Di ajaran itu kan sudah jelas ada hukum reta. Hukum reta itu adalah hukum dari desain yang widiwasa, yang absurd dan transendental. Artinya memang itulah kekuasaan dari desain yang widiwasa. Dia akan menggerakkan, mengatur semua alam semesta raya ini dengan hukum reta. Mas Wisnu bisa bayangkan, jangankan bumi, planet, galaksi, ribuan jutaan, semua bisa berputar pada poros masing-masing. Bayangkan kalau itu misalnya dia keluar dari putarannya itu apakah bertabrakan ke sana kemari. Bagaimana kemudian bumi mengitari matahari seperti itu dan sebagainya. Nah itu karena kekuatan itu. Kemudian kalau kita kemudian berbicara masalah manusia di bumi ini, nah itu tadi bahwa ajaran Hindu itu sudah sangat meyakini bahwa semua kehidupan di bumi ini digerakkan oleh hukum reta, sebuah keniscayaan yang tidak terbatalkan, sehingga semua kegiatan-kegiatan makhluk yang ada di bumi ini adalah diatur oleh kekuatan tertentu. Termasuk juga kalau tidak ada gempa bumi, bumi ini mungkin bisa akan hancur gitu. Karena keseimbangannya itu kan pada saat mana dia harus kemudian lempeng ini bergerak, menyeimbangkan dan sebagainya. Satu contoh kecil aja. Ajaran itu sudah sangat meyakini itu kekuatan Tuhan. Kemudian gunung berapi. Gunung berapi itu juga kekuatan, diatur dengan kekuatan kita. Bagaimana dia aktif begini menyemburkan lahan. Lahan itu pun bisa memberikan satu yang positif buat masyarakat dengan kesuburan dan sebagainya. Tapi itu harus diterima. Hanya saja bahwa fenomena alam atau peristiwa-peristiwa alam itu bisa menyebabkan satu tadi yang dibilang nanti itu tuh musibah itu. Kan musibah sama bencana kan jadi kemudian musibah dia berdiri sendiri, tapi kalau bencana kan ada rangkaian yang tidak dipatuhi. Nah musibah kan seolah-olah kita tidak buat apa-apa, sudah berusaha gini-gini terus musibah. Kan itu lain cerita dengan bagaimana kita menyiapkan semua kemungkinan-kemungkinan. Karena di Hindu itu ada satu ajaran tentang titiksa yang artinya titiksa itu artinya bahwa kita itu menerima semua kejadian alam. Kita wajib menerima semua kejadian atau fenomena alam ini sebagai sebuah keniscayaan. Tetapi kita juga harus mampu bertahan terhadap kemungkinan buruk yang terjadi. Itu mungkin sederhananya adalah berpasrah tapi tetap berusaha. Harus. Jadi berpasrah itu karena itu kita meyakini adalah sebuah
kekuatan dari dosen yang dimaksud sebagai pemilih hukum reta yang absolut dan transendental tentang bagaimana keseimbangan alam dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menolak, tetapi kita juga harus berusaha untuk menghindari, kita berusaha untuk bertahan di situasi-situasi yang bisa mengancam kehidupan kita. Sikapnya ada, yaitu sikap wira dan dharma. Wira itu artinya tetap bersemangat untuk melakukan satu perbuatan baik untuk menghindarkan diri dari kemungkinan buruk yang akan kita terima. Nah ini satu prinsip dari ajaran hidup. Kita tidak mengatakan bahwa jagat kita bumi sejahtera itu tanpa masalah dunia, bukan itu. Jagat kita adalah semua keniscayaan dari pemerintah ini, kemudian bagaimana kita menyikapinya agar kita bisa tetap bertahan dengan sejahtera itu. Berarti yang sikapnya itu tadi adalah apa Pak Putu tadi? Sifatnya titiksa dan sikap wira dan dharma. Itu wah ini jadi ilmu baru banget nih buat saya nih Pak Putu ya, karena baru dengar istilah kehidupannya di sini. Berarti contohlah kalau lagi di masa pandemi kayak gini ya teman-teman Dharma ya kita vaksin itu bagian dari titik saya juga. Iya, tentu. Begini Mas, tadi kan saya bilang titik saya itu kita menerima pandemi corona ini nggak bisa kita tolak kok. Ya. Dan ini juga termasuk kekuatan atau hukum reta itu. Bahkan menurut lontar sastra Widi Roga Sangarabumi itu sudah diramalkan dalam lontar tersebut bahwa ketika nanti memasuki zaman bumi kali, para dewa itu akan menepi ke Dharma Loka. Saatnya kemudian para buta untuk berkuasa, menebarkan penyakit, banyak yang menderita, bahkan ada yang meninggal dan sebagainya. Jadi bahwa itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima, ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Nah, titiksannya atau sikap wira dan dharmanya di mana? Ya, ayo kita bertahan. Caranya bertahan, pemerintah kan sudah menyampaikan. Agar tidak tertular, ayo kita melakukan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dan sebagainya. Termasuk juga ayo vaksinasi, karena ini akan menimbulkan satu kekebalan tubuh, bukan hanya personal tapi komunal. Nah, di dalam itu kita memiliki ajaran catur guru Mas. Ya, catur guru yang salah satunya kan guru Wisesa. Ada guru swadhyaya, guru utama, guru pengajian, dan guru Wisesa. Guru Wisesa itu adalah kita harus patuh dan hormat kepada pemerintah. Ajaran Hindu sudah sangat jelas meyakini bahwa kita harus patuh dan hormat kepada pemerintah karena tidak mungkin pemerintah itu akan menyengsarakan rakyatnya. Nah, dengan ajaran catur guru ini, maka ya kita tidak boleh mengatakan itu apa itu pandemi corona nggak usah pakai masker dan sebagainya. Kan begitu gitu. Kita harus patuh dan hormat kepada pemerintah yang sudah kemudian melakukan langkah-langkah yang sangat baik untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari virus corona ini. Nah, jadi sikap umat Hindu sangat jelas bahwa harus patuh dan hormat kepada pemerintah. Itu. Oke, terima kasih banyak Pak Putu ilmu barunya ini buat saya juga. Jadi mungkin teman-teman Sedharma ya bisa kita pelajari bahwa yang namanya fenomena alam, bencana alam ini di tengah-tengah masa pandemi COVID, seperti yang tadi Pak Putu bilang lewat lontar itu, saya belajarnya sih ini untuk keseimbangan alam aja. Yang terjadi ya sudah terjadilah.
Ada kalanya yang baik, yang sehat-sehat itu akan di atas, ada kalanya juga yang buruk-buruk akan menyeimbangi kebaikan itu semua, biar alam ini terus bisa seimbang berjalan seperti seharusnya kuasa Tuhan. Dan kita sebagai umat manusia tetap mengusahakan apapun yang bisa kita lakukan, tetap semangat dan menghormati apapun segala perintah dari pemerintah, mungkin menghormati satu sama lain agar hidup kita juga akan jauh lebih sejahtera juga. Seperti itu diskusi kita hari ini tentang bencana alam lewat perspektif agama Hindu. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan waktu. Terima kasih sekali lagi. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman Superman. Oh.